Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana, biasa dipanggil Gilang, dengan NPM 2423010059 dari program studi Agri Teknologi. Nah, dimana pada video kali ini merupakan video lanjutan kedua dari penanaman sebelumnya, yaitu budidaya tanaman kedelai menggunakan perlakuan pupuk kotoran ayam dan bekas air cucian beras. Nah, dimana budidaya tanamannya untuk sekarang itu hasil dari perlakuan yang kita buat selama ini. Nah, ini dia budidaya tanaman saya untuk perlakuannya. Nah, untuk perlakuan pupuk kotoran ayam dan bekas cucian air beras ini merupakan budidaya tanaman organik. Nah, dimana perlu kita ketahui bahwasanya budidaya tanaman organik merupakan budidaya tanaman pertanian yang prinsipnya itu berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya budidaya organik ini merupakan budidaya tanpa menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk buatan. Nah, dimana kita menggunakan kotoran ayam dan bekas cucian air beras. Pupuk kotoran ayam mengandung unsur hara makro dan mikro seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalium. Nah, di mana pupuk kotoran ini bisa memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Air cucian beras mengandung zat organik, pati, vitamin B, dan sedikit unsur hara seperti P dan K. Nah, air cucian beras berperan sebagai biostimulan alami, meningkatkan aktivitas mikroba dan kesuburan tanah. Nah, perlu kita ketahui kacang kedelai ini merupakan salah satu tanaman pangan di Indonesia selain padi dan jagung. Tanaman ini merupakan tanaman semusim. Tanaman ini merupakan tanaman dari salah satu jenis tanaman kacang-kacangan yang berasal dari Asia Timur. Nah, di mana tanaman ini banyak digunakan sebagai sumber kebutuhan seperti sumber protein, lemak, vitamin, mineral maupun serat. Baik, untuk selanjutnya merupakan hasil dari perlakuan pertama, yaitu perlakuan 0 gram pupuk kotoran ayam dan 0 ml air bekas cucian. Nah, dimana pada tanaman ini bisa kita lihat langsung perbedaannya dengan tanaman yang lainnya. Perlakuan ini merupakan perlakuan kontrol, yang dimana tidak ada diberi dosis 0 gram di setiap tanamannya. Nah, untuk pertumbuhan dan hasilnya merupakan yang paling rendah karena tanaman kekurangan unsur hara penting dan terjadi pertumbuhan terhambat dan belum cukup tinggi di fase vegetatifnya, serta belum muncul polong kedelainya. Nah, bisa kita lihat kan untuk perbedaannya dari tanaman yang lainnya. Selanjutnya merupakan perlakuan faktor 1, yaitu pupuk kotoran ayam, yang dimana menggunakan kode G1 150 gram per polybag pupuk kandang kotoran ayam. Nah, di fase pertumbuhan vegetatifnya cukup baik karena unsur hara pada N, P, dan K dalam kotoran ayam cukup untuk mendukung pertumbuhan daun dan batang. Akan tapi hasilnya belum optimal karena polongnya belum muncul. Nah, ini untuk pohonnya sendiri dengan kode G1-nya belum muncul. Cuman untuk saat ini sudah mulai menunggu, mulai bagus tanamannya. Nah, ini merupakan contoh perlakuan faktor 1 pupuk kotoran ayam dengan G1, yaitu pemberian 150 gram per polybag. Nah, ini untuk tanamannya, untuk pertumbuhan vegetatifnya cukup baik, bisa kita lihat. Tuh, batang warnanya juga bagus.
selanjutnya merupakan perlakuan faktor 1, yaitu menggunakan pupuk kotoran ayam dengan kode G2, yaitu dosis 300 gram per polybag pupuk kotoran ayam. Nah, di mana perlakuan ini menunjukkan pertumbuhan dan hasil yang baik karena dosis ini menyediakan nutrisi cukup lengkap untuk fase generatif dan vegetatif, dan kita bisa lihat secara langsung untuk pertumbuhan tingginya baik dan sudah muncul jumlah peluang di tanaman kedelai ini. Nah, ini untuk hasil tanaman G2 nya dan kode G2 dan pemberian dosis 300 gram per polybag. Nah, dan untuk pertumbuhan sudah baik dan jumlah polongnya sudah muncul. Baik, untuk yang terakhir merupakan faktor 2, yaitu air cucian beras dengan kode A, yang dimana pada tanaman ini merupakan perlakuan A1 dengan dosis pemberian 20 ml air cucian beras per polybag. Nah, ini untuk pertumbuhannya bisa kita lihat secara langsung. Nah, untuk perlakuan ini memberikan unsur mikro seperti vitamin B, zat besi dan fosfor. Nah, dalam jumlah yang sedikit. Efek dari perlakuan ini pada fase generasi pertumbuhannya belum optimal karena 20 ml air cucian beras sendiri tidak cukup untuk sebagai sumber utama. Nah, ini merupakan tanaman pemberian bekas air cucian beras dengan dosis 20 ml. Nah, ini teman-teman, bisa kita lihat untuk pertumbuhannya vegetatifnya bagus, cuman untuk pertumbuhannya dia kurang optimal, belum muncul. Kesimpulan dari budidaya tanaman kedelai sendiri antara perlakuan menggunakan pupuk kotoran ayam dan bekas air cucian beras. Nah, di mana menunjukkan perlakuan yang baik itu pada perlakuan faktor 1, yaitu perlakuan pupuk kotoran ayam dengan dosis pemberian 300 gram pupuk kotoran ayam per polybag. Nah, di mana dari pertumbuhan vegetatif maupun generatifnya itu menunjukkan hasil yang baik, mulai dari tinggi dan hasil polong yang cukup. Nah, di mana bahwasanya perlu kita garis bawahi untuk pemupukan organik ini sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan setiap tanaman apabila pemberian dosis yang sesuai dan tepat untuk dilaksanakan dan diaplikasikan kepada tanaman budidaya tanaman kita sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, saudara, kerabat maupun dosen, guru, serta yang membantu saya selama menjalankan tugas mini riset saya di mata kuliah teknologi produksi tanaman palawija. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk saran dan masukannya bisa langsung berkomentar di channel YouTube saya.